Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maria Kristi dengan NIM 2310911220048 dan saya adalah mahasiswi program studi kedokteran program sarjana angkatan 2023 Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai anatomi dari sistem saraf dan organ sensoris. Poin-poin yang akan saya bahas pada video ini ada 4. Jadi yang pertama adalah sistem saraf pusat, lalu yang kedua adalah nervi cranialis, ketiga motorik and sensoric pathway, dan yang keempat saya juga akan membahas mengenai anatomi dari organ sensoris. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai sistem saraf pusat. Sebelum kita membahas mengenai sistem saraf pusat, perlu diketahui bahwa sistem saraf itu terbagi menjadi 2, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Yang pertama yaitu sistem saraf pusat. Sesuai dengan namanya, pusat, berarti kita bisa membayangkan bahwa dia ini merupakan titik dari integrasi, seluruh integrasi. Nah, sistem saraf pusat itu disebut juga sebagai Central Nervous System atau CNS, atau sistem saraf pusat disingkat juga menjadi SSP, atau dia juga disebut sebagai upper motor neuron. Sistem saraf pusat ini terdiri dari encephalon atau otak dan juga medulla spinalis atau sumsum tulang belakang. Dan yang kedua yaitu sistem saraf tepi. Sesuai dengan namanya yaitu tepi, dia ini berfungsi untuk menghubungkan antara sistem saraf pusat dan juga organ efektor atau organ yang ingin dipengaruhi. Nah, sistem saraf tepi ini juga punya nama lain yaitu peripheral nervous system atau disingkat sebagai PNS atau juga lower motor neuron. Nah, dia ini terdiri dari 12 pasang nervi craniales dan 31 pasang nervi spinales. Jadi, saya punya permisalan untuk memudahkan pemahaman mengenai sistem saraf pusat dan juga sistem saraf tepi, yang mana sistem saraf pusat itu saya misalkan sebagai sebuah rumah tempat saya tinggal, dan organ efektor atau organ yang ingin dipengaruhi itu saya misalkan sebagai tempat-tempat yang saya ingin kunjungi seperti misalnya mall atau kampus atau tempat-tempat lain. Nah, jelas kalau kita tuh membutuhkan sebuah jalan atau jalur menuju ke suatu tempat, menuju tempat yang ingin kita kunjungi. Karena kalau dipikir kita nggak mungkin langsung lompat ke tempat itu atau simsalabim langsung ke tempat itu. Sehingga jalur ini saya misalkan sebagai peripheral nervous system atau sistem saraf tepi. Jadi dia itu akan mengalirkan informasi atau informasi sensorik atau informasi motorik ke atau dari sistem saraf pusat atau dari organ efektor. Kalau motorik berarti dari organ efektor, sedangkan kalau motorik berarti ke organ efektor, sedangkan kalau sensorik berarti menuju sistem saraf pusat. Kita langsung masuk ke encephalon, yang mana encephalon itu merupakan otak secara keseluruhan. Nah, encephalon ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, ini bagian yang besar, sesuai dengan ukurannya disebut sebagai otak besar atau disebut juga sebagai cerebrum. Lalu di sini ada bagian tengah, dia disebut sebagai diencephalon. Kemudian di bawah dari cerebrum atau dari inferior dari cerebrum, ini ada yang namanya cerebellum atau otak kecil. Lalu di depan dari cerebellum, ini ada seperti batang yang disebut sebagai brainstem atau truncus encephali atau disebut juga sebagai batang otak. Yang mana dia ini terdiri lagi dari beberapa bagian. Yang pertama di sini ada yang namanya mesencephalon atau otak tengah. Lalu di sini ada bagian yang mengembung, ini adalah penanda bahwa ini adalah struktur yang namanya pons. Kemudian lanjutan dari pons itu ada medulla oblongata. Dan di bawahnya medulla oblongata itu adalah medulla spinalis. Kita masuk ke pembahasan mengenai cerebrum. Jadi cerebrum ini kalau kita lihat ini adalah pandangan dari atas atau dari superior. Nah, ini tuh ada seperti lipatan-lipatan, terus ada seperti garis kayak gini ya. Nah, itu kalau misalnya lipatan-lipatan itu kita sebut sebagai gyrus. Nah, sedangkan kalau alur seperti ini
Kalau misalnya dia dalam, di sini kalau kita zoom, ini dalam, itu kita sebut sebagai visura. Nah, contohnya di cerebrum itu ada visura yang memisahkan antara atau membagi cerebrum itu menjadi dua bagian, yaitu yang namanya adalah visura longitudinalis cerebri. Dia ini membagi cerebrum menjadi hemispherium cerebri sinistra dan hemispherium cerebri dextra. Kemudian, kalau misalnya alurnya itu tidak terlalu dalam, itu kita sebut sebagai sulcus. Contohnya di sini ada sulcus centralis. Nih, dia tidak terlalu dalam kalau di potongan ini ya. Nih, ini tidak terlalu dalam. Kemudian cerebrum ini dibagi lagi. Jadi korteks cerebri atau bagian korteksnya atau bagian luarnya ini terwarnai lebih gelap ya. Makanya dia itu disebut sebagai substansia grisea. Kenapa dia lebih gelap? Karena dia itu mengandung badan sel dari neuron, badan sel neuron, dan dia itu tidak bermielin. Sedangkan substansia alba atau bagian yang di dalamnya ini, dia itu di dalamnya terdapat akson yang diselubungi oleh mielin. Karena mielin itu adalah bahannya itu lemak, makanya dia terwarnai lebih putih. Nah, cerebrum itu sendiri itu terbagi menjadi 6 lobus. Nah, lobusnya itu apa aja? Itu sesuai dengan penempatan atau letaknya itu dekat dengan tulang apa gitu ya. Nah, yang pertama ini ada sebelumnya kita perlu tahu dulu bahwa bagian anterior dari cerebrum dan bagian posterior dari cerebrum. Kalau bagian anterior dari cerebrum itu dia lebih kayak gini, mencembung gitu ya. Sedangkan bagian belakangnya itu lebih rata. Nih, bagian depan itu lebih lancip gitu. Sedangkan bagian belakang itu lebih kayak mencembung. Nah, setelah kita dapat mengetahui posisi atau tampak anterior dan posterior dari cerebrum, baru kita bisa menentukan lobus-lobusnya. Yang pertama ini ada lobus frontalis. Kemudian di belakang dari lobus frontalis ada yang namanya lobus parietalis. Kemudian di sisi sini, di bagian sini itu ada, bagian sini maksudnya, itu ada lobus temporalis. Kemudian di belakang, paling belakang itu ada lobus occipitalis. Kemudian di sini ada lobus limbicus, lalu di sini di dalam ini adalah lobus insularis cerebri. Oke teman-teman, di sini juga pada gambar terdapat terlihat adanya gyrus, kemudian adanya sulcus dan adanya lobulus yang nantinya akan merupakan bagian dari lobus-lobus atau keenam lobus tadi. Nah, di sini adalah potongan sagital, yang mana di sini kita ada melihat yang namanya corpus callosum atau struktur yang menghubungkan antara hemispherium cerebri sinistra dan hemispherium cerebri dextra. Selanjutnya adalah area Brodmann di sini. Ini ada penomoran-penomorannya. Jadi area Brodmann ini sendiri adalah area fungsional yang mana dia itu dikelompokkan berdasarkan fungsinya. Jadi neuron-neuron itu memiliki fungsi yang sama terus dikelompokkan. Contohnya di sini ada area Broca, yang mana area Broca itu berfungsi untuk berbicara. Jadi ada di klinis ada namanya apasia Broca, yang mana ketika seseorang mengalami apasia Broca, maka fungsi untuk berbicaranya itu akan rusak gitu. Jadi walaupun dia memiliki pemahaman yang baik, kemudian dia otot-otot bicaranya masih baik, tapi dia tidak bisa menyampaikan atau berbicara gitu. Selanjutnya di sini ada diencephalon, yang mana diencephalon itu merupakan otak di dalam ya. Jadi terdiri dari 3, yaitu epitalamus, talamus, dan hipotalamus. Untuk hipotalamus sendiri itu fungsinya adalah untuk homeostasis. Dan untuk talamus, di talamus ini ada hampir semua respon atau respon sensorik, atau bukan respon, maksudnya input sensorik itu ada berada di sini yang nantinya akan diteruskan ke korteks cerebri. Kemudian di talamus ini dia juga berkontribusi dalam fungsi motorik, yang mana
dia itu berkontribusi dengan cara mentransfer informasi dari cerebellum dan ganglia basalis menuju ke area yang namanya primary motor area. Kemudian di sini ada epitalamus, yang mana epitalamus ini terdiri dari glandula pinealis, yang mana glandula pinealis ini berfungsi untuk menghasilkan hormon yang namanya melatonin. Nah, melatonin ini berfungsi untuk mengatur pola tidur dan bangun kita. Kemudian di sini ada cerebellum atau otak kecil. Nah, untuk cerebellum ini sendiri, dia itu berfungsi untuk mengkoordinasi kontraksi otot pada tubuh kita. Nah, cerebellum ini sendiri dia juga berfungsi untuk meregulasi postur tubuh kita dan juga keseimbangan kita. Nah, dari buku yang saya baca, cerebellum ini juga berfungsi atau berperan dalam kemampuan kognisi atau kesadaran kita, dan juga dia berfungsi dalam pemrosesan bahasa. Nah, di sini bisa dilihat bahwa dia ini terbagi lagi menjadi dua hemisfer, yaitu hemispherium cerebelli sinistra dan hemispherium cerebelli dextra. Nah, dia ini dibagi oleh struktur yang bernama vermis. Kemudian kita akan membahas truncus encephali. Di sini adalah gambar truncus encephali, yang mana truncus encephali ini dibagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama kita akan bahas terlebih dahulu mesencephalon atau midbrain. Nah, mesencephalon ini sendiri sebelum kita membahas fungsinya, jadi ketiga dari bagian dari truncus encephali ini mengandung yang namanya tractus ascendens dan tractus descendens. Untuk tractus ascendens itu sendiri adalah traktus untuk menghantarkan informasi sensorik ke korteks cerebri atau ke atas gitu, jalurnya itu ke atas. Sedangkan kalau untuk truncus descendens dia itu untuk menuju ke organ efektor untuk menghantarkan informasi motorik. Jadi ketiga dari bagian truncus encephali ini mengandung yang namanya tractus ascendens dan tractus descendens. Kemudian kita bahas dari mesencephalon sendiri terlebih dahulu. Untuk mesencephalon sendiri di sini dia itu terdapat origo dari nervus ketiga atau oculomotorius dan nervus keempat atau nervus trochlearis. Jadi di mesencephalon ini ada struktur yang namanya colliculus superior dan colliculus inferior di sini. Nah, colliculus superior ini fungsinya adalah untuk mengatur respon tubuh kita, yaitu gerakan kepala, gerakan mata, dan juga gerakan dari truncus kita ketika ada stimulus atau rangsangan visual. Sedangkan colliculus inferior itu sama seperti colliculus superior, tapi bedanya dia itu berespon terhadap stimulus atau rangsangan auditori atau pendengaran. Kemudian kita lanjut ke pons, yang mana pons ini merupakan lanjutan dari mesencephalon dan jadi ditandai dengan struktur yang sedikit mencembung atau seperti perut buncit, dan pons ini di dalamnya itu terkandung nukleus dari nervus kelima sampai nervus ke 8. Kemudian di sini ada medulla oblongata, yang mana medulla oblongata ini merupakan lanjutan dari pons, dan di medulla oblongata ini terdapat origo dari nervus ke-9 sampai nervus cranialis ke-12. Kita lanjut ke nervi craniales atau nervus cranialis. Jadi nervus cranialis itu ada 12 pasang atau 24 berarti ya, dan nervus cranialis ini merupakan nervus atau saraf yang keluar dari kranium. Nah, kita pertama akan membahas origonya terlebih dahulu. Seperti yang saya sebutkan, untuk origo dari nervus ketiga dan keempat itu ada di mesencephalon. Kemudian untuk nervus ke-5 sampai 8 origonya ada di pons. Lalu untuk nervus ke-9 sampai ke-12 itu origonya ada di medulla oblongata. Kemudian untuk fungsinya di sini bisa dilihat di gambar, dan untuk komponennya di sini juga bisa terlihat di gambar. Kita bisa lihat bahwa nervus olfactorius itu fungsinya adalah untuk sensorik, dan sebelumnya untuk komponen setiap nervus cranialis itu dia bisa berfungsi sebagai sensorik atau motorik, atau bisa keduanya, gabungan sensorik dan motorik. Nah, untuk nervus olfactorius ini dia ini adalah untuk fungsi sensorik. Opticus juga sensorik, kemudian oculomotorius, trochlearis dan abducens itu dia adalah
komponennya adalah motorik. Kemudian untuk nervus trigeminus ini fungsinya adalah keduanya atau sensorik dan motorik. Kemudian nervus facialis juga keduanya. Vestibulocochlearis itu komponen sensorik, kemudian glossopharyngeus itu adalah komponennya adalah keduanya sensorik dan motorik. Nervus vagus juga keduanya. Lalu nervus accessorius ini adalah komponen motorik. Kemudian nervus hypoglossus ini komponennya adalah motorik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sensory and motor pathway. Nah, tadi seperti yang disebutkan sebelumnya, ada tractus ascendens dan tractus descendens. Untuk tractus ascendens itu dia berarti jalurnya naik. Nah, misalnya dia tuh berarti contohnya ke atas gitu. Misalnya contohnya spinothalamicus, berarti dari medula spinalis ke thalamus. Nah, dia tuh mengantarkan informasi sensorik, sedangkan descendens, tractus descendens itu jalurnya turun. Berarti dia itu mengantarkan informasi motorik ke organ efektor. Kita mulai aja dari tractus ascendens yang mengantarkan informasi sensorik. Di sini ada 4, yaitu tractus posterior column, kemudian tractus spinothalamicus, kemudian ada tractus trigeminothalamicus, kemudian ada tractus spinocerebellaris anterior et posterior. Untuk fungsinya itu sendiri, kalau misalnya spinothalamicus ini sendiri, dia itu mengantarkan impuls dari impuls rasa sakit, dingin, terus hangat dari trunkus, kemudian bagian leher dan bagian posterior dari kepala. Kemudian untuk trigeminothalamicus dia juga mengantarkan sensorik berupa panas, rasa sakit, dingin dan hangat pada nasal cavity atau cavitas nasalis, kemudian juga pada wajah kita dan juga pada oral cavity serta pada gigi kita. Kemudian yang keempat ada yang namanya tractus spinocerebellaris anterior et posterior, yang mana fungsinya itu untuk mengantarkan impuls proprioceptors di bagian trunkus dan bagian ekstremitas bawah kita. Terus selanjutnya ada tractus descendens atau tractus yang mengantarkan informasi motorik, yang mana tractus descendens ini ada di sini ada 6. Yang pertama ada tractus corticospinal lateralis. Oh ya, sebelumnya penamaannya itu berdasarkan dari traktus itu tuh berjalan dari mana dan kemana. Contohnya untuk tractus corticospinal itu berarti dia dari cortex cerebri ke medulla spinalis. Terus selanjutnya ada tractus corticospinal anterior, terus tractus corticobulbar, kemudian ada tractus rubraspinal, lalu selanjutnya ada tractus vestibulospinal, dan yang terakhir ada tractus medial and lateral reticulospinal. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai organ sensoris. Organ sensoris yang pertama adalah oculus atau mata, atau itu adalah organ visus kita, yang mana kita tahu fungsi dari mata itu sendiri adalah untuk melihat. Karena mata itu adalah organ yang sangat penting, makanya mata itu dilindungi atau oculus ini dilindungi oleh banyak struktur gitu. Yang pertama adalah palpebra. Di sini terlihat ya, palpebra itu melindungi mata. Lalu di sini palpebra itu sendiri, pada palpebra superior ada palpebra pars tarsalis dan ada yang palpebra superior pars supratarsalis. Kemudian di bawah sini juga ada palpebra, atau bahasa awamnya adalah kelopak mata gitu. Ada palpebra superior, palpebra inferior. Kemudian mata ini juga dilindungi oleh yang namanya bulu mata atau cilium gitu. Cilium atau cilia. Kemudian mata ini juga dilindungi sama tadi, selain dari cilia, rambut-rambut, di atas dari mata ada juga yang namanya alis atau supercilium. Kemudian mata ini juga dilindungi oleh, atau oculus juga dilindungi oleh sebuah tulang yang namanya tulang orbita. Jadi ini adalah struktur keras yang melindungi mata gitu.
Selain itu, si mata ini karena terkadang dia itu kotor, nah dia ini juga dilindungi dengan mekanisme dari sekret yang dihasilkan oleh glandula lacrimalis atau aparatus lacrimalis. Untuk aparatus lacrimalis atau glandula lacrimalis ini ada dua ya, maksudnya sepasang kiri dan kanan, di mata kiri dan kanan. Nah, glandula lacrimalis ini ada dua pars dan dia itu terletak di superolateral dari okulus kita atau superior lateral gitu, atau atas dan lateral. Nah, pars yang pertama itu ada glandula lacrimalis pars orbitalis. Kenapa pars orbitalis? Karena dia dekat dengan cavum orbita. Kemudian ada glandula lacrimalis pars palpebra. Kenapa? Karena dia lebih dekat dengan palpebra atau kelopak mata. Kemudian si glandula lacrimalis ini kan nanti akan memproduksi sebuah sekret yang kita sebut juga dengan air mata. Nah, air mata ini fungsinya itu adalah untuk membersihkan mata kita ketika ada kotoran gitu. Nah, terus glandula lacrimalis ini akan memproduksi, kemudian produksinya itu akan disalurkan melalui ini yang kecil-kecil ini, yang namanya adalah ductuli excretory glandula lacrimalis. Kemudian nanti dia itu akan ngalir ke sini, lalu tergenang ke medial sini, tergenang. Kemudian dia tuh mengalir ke canaliculi lacrimalis yang ini. Nah, canaliculi lacrimalis ini nanti kan ketika mata terkedip dan terkedip itu kan diperantarai oleh sebuah otot yang namanya musculus orbicularis oris. Musculus orbicularis oculi. Nah, kemudian saat mengedip, si punktum lacrimalis ini akan terbuka dan akan menarik air mata untuk masuk ke saccus lacrimalis. Kemudian, ketika sudah di saccus lacrimalis, dia akan mengalir ke ductus nasolacrimalis. Nah, jadi air mata yang sudah berada di ductus nasolacrimalis ini sudah jauh lebih kotor dibandingkan air mata yang dihasilkan pas waktu dia itu dihasilkan pertama kali oleh glandula lacrimalis. Kemudian nanti dari ductus nasolacrimalis ini dia itu akan keluar melalui meatus nasi inferior. Tuh. Kemudian kalau misalnya sekret dari glandula lacrimalis ini terlalu banyak, contohnya dalam keadaan kita menangis gitu ya. Nah, dia itu akan tergenang juga di sini. Tetapi pada saat kita mengedip, kan si saccus lacrimalis ini punya kemampuan untuk mengisap itu ada batasnya gitu. Ketika dia sudah tidak mampu gitu, maka jadilah air mata atau dalam keadaan menangis atau misalnya kita kepedesan gitu. Nah, setelah itu lanjut lagi ke yang namanya bulbus oculi. Bulbus oculi itu sendiri dia itu dilapisi oleh 3 lapisan, terdiri dari 3 lapisan. Bulbus oculi ini kalau nama awamnya itu adalah bola mata gitu ya. Nah, bulbus oculi ini ada 3 lapisan. Yang pertama ada tunica fibrosa, terus tunica vasculosa, dan tunica sensoria atau tunica nervosa. Untuk tunica fibrosa sendiri itu terdiri dari 2 struktur, yaitu kornea dan juga sklera. Untuk kornea sendiri, kornea itu yang ini. Jadi kornea itu bentuknya agak sedikit mencembung dan dia itu merupakan lapisan yang bening. Nah, dia ini fungsinya adalah melindungi yang namanya lensa gitu. Nah, dia ini juga karena dia cembung, makanya dia itu ada fungsi untuk memfokuskan agar cahaya itu bisa masuk gitu ke retina. Kemudian ini ada yang namanya sklera. Sklera ini adalah bagian yang putih ini. Nah, sklera ini dia itu merupakan tempat menempelnya juga otot-otot ekstraokular gitu. Nah, si sklera ini dia itu menutupi seluruh bagian bulbus oculi kecuali kornea tadi. Terus yang kedua adalah tunica vasculosa.
Tunika vasculosa ini terdiri dari 3 struktur lagi, yaitu yang pertama adalah iris, yang kedua adalah corpus ciliaris, dan yang ketiga adalah koroid. Untuk koroid sendiri, ini koroid yang ini ya, dan dia di sini warnanya merah gitu. Nah, kenapa warnanya merah? Karena dia kaya akan vaskular gitu. Koroid ini sendiri itu menghasilkan sebuah pigmen yang namanya pigmen melanin, yang mana pigmen melanin ini berfungsi untuk menyerap cahaya yang menyimpang. Jadi cahaya tuh misalnya diserapkan sama melanin. Nah, kalau misalnya berbeda pada orang yang albino gitu, orang-orang yang albino itu kan dia nggak punya melanin ya di seluruh tubuhnya, bahkan di matanya. Makanya kadang kalau misalnya terlalu terang gitu, itu matanya akan sakit gitu. Makanya kebanyakan orang yang albino itu menggunakan kacamata gitu, karena dia tuh nggak punya pigmen melanin untuk menyerap cahaya yang menyimpang itu. Selanjutnya yaitu bagian dari tunika vasculosa juga, yaitu adalah corpus ciliaris. Nah, corpus ciliaris ini sendiri terdiri dari 2 struktur lagi, yaitu processus ciliaris, yang mana processus ciliaris ini adalah sebuah tonjolan di sini ya. Dan dia itu memiliki kapiler darah yang mana nanti dia ini akan mensekresikan cairan atau sekret yang bernama humor aqueous. Kemudian di sini juga ada musculus ciliaris, yang mana musculus ciliaris ini mempengaruhi, dia tuh juga bisa berkontraksi dan berelaksasi. Dan musculus ciliaris ini ketika dia berkontraksi atau berelaksasi, dia tuh akan mempengaruhi ketebalan atau ketipisan dari si zonular fibers, yang mana ini tuh berhubungan dengan apakah kita itu akan melihat pada jarak jauh atau jarak dekat. Kemudian selanjutnya adalah iris. Iris sendiri itu artinya rainbow atau warna-warni gitu ya. Nah, iris itu sendiri merupakan bagian dari mata yang mana dia itu terletak di antara kornea dan juga lensa. Nah, iris ini dia itu kenapa bisa berwarna? Karena dia mengandung pigmen melanin. Ketika melanin dalam mata itu banyak, ketika iris ini banyak mengandung pigmen melanin, maka dia itu akan berwarna hitam atau berwarna coklat gelap gitu. Kalau misalnya iris itu mengandung pigmen melaninnya sedang, maka dia akan berwarna hijau. Sedangkan kalau misalnya pigmen melaninnya rendah, maka dia akan berwarna biru. Makanya orang albino itu matanya rata-rata biru karena pigmen melaninnya itu sedikit gitu. Nah, iris ini juga bentuknya kalau kita lihat itu kayak donat. Dia tuh di tengahnya ada pupil, yang mana pupil ini merupakan lubang yang terbentuk di iris gitu ya. Nah, pupil itu fungsinya untuk agar dia itu mengatur jumlah cahaya yang masuk. Nah, jadi ketika misalnya cahaya di luar ini sangat terang, maka pupil itu akan mengecil untuk mempersedikit jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata. Sedangkan misalnya ketika dalam keadaan yang gelap atau misalnya tidak ada pencahayaan gitu ya, atau redup atau remang-remang, maka pupil itu akan membesar karena dia ingin agar cahaya yang masuk itu lebih banyak gitu. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke organ sensoris yang kedua, yaitu auris atau telinga. Auris atau telinga sendiri itu terbagi lagi menjadi 3, yaitu telinga luar. Ini telinga luar, di sini terlihat ya bagiannya. Telinga luar, kemudian di sini ada telinga tengah, dan yang terakhir ada telinga dalam. Kita akan bahas terlebih dahulu dari telinga luar. Telinga luar sendiri itu kalau di sitasi yang saya baca itu terdiri dari 3 bagian. Nah, kalau misalnya yang pertama itu ada auricula atau yang disebut juga dengan pinna. Kemudian ada meatus acousticus externus, dan yang ketiga ada membrana tympanica. Tapi ada juga sitasi yang menyebutkan bahwa membrana tympanica ini merupakan bagian dari telinga tengah. Tapi saya akan menggunakan sitasi yang menyebutkan bahwa membrana tympanica adalah bagian dari telinga luar. Nah, membrana tympanica ini sendiri dia itu membatasi antara telinga luar dan telinga tengah.
Kita mulai bahas dari yang auricula. Auricula sendiri itu berfungsi untuk yang pertama, dia itu menangkap suara gitu. Sebenarnya kita bisa lihat kenapa bentuk dari auricula itu seperti ini, bukan rata saja, karena itu fungsinya berhubungan dengan fungsi dia itu sebagai untuk menangkap suara, mengumpulkan suara gitu. Kemudian suara yang masuk, gelombang suara yang masuk itu akan diteruskan ke sebuah liang, yang mana liangnya itu namanya adalah meatus acousticus externus. Nah, meatus acousticus externus itu di dalamnya itu terdapat lagi folikel rambut dan juga sebuah kelenjar serumen yang menghasilkan sebuah serum. Nah, kenapa harus ada folikel rambut dan kelenjar serum itu, dan harus ada serumen yang dihasilkan oleh kelenjar serumen itu? Karena ini itu untuk melindungi telinga ketika ada benda-benda atau misalnya suatu yang asing gitu terhadap telinga, yang berbahaya gitu. Misalnya ketika ada serangga yang masuk ke telinga, itu kan bisa serangga itu tuh tidak bisa masuk karena dia tuh tertangkap di serumen itu, yang mana serumen itu tuh merupakan cairan kuning yang biasanya dia tuh lengket dan juga kental gitu. Nah, ketika setelah masuk dari meatus acousticus externus, gelombang suara itu akan diteruskan ke membrana tympanica. Nah, yang mana membrana tympanica ini akan menggetarkan dari si ossicula auditus. Nah, kita sudah selesai di telinga luar, kita masuk ke telinga tengah. Telinga tengah itu sendiri itu terdiri dari yang namanya ossicula auditus, kemudian tuba eustasi atau tuba auditoria. Nah, ossicula auditus ini dia adalah tulang-tulang pendengaran yang mana ada 3, yaitu yang pertama nah ini lebih jelas. Nah, di sini yang pertama itu ada malleus yang melekat ke membran tympanica. Terus kemudian di sini ada incus dan selanjutnya di sini ada stapes. Ossicula auditus ini akan merubah gelombang suara menjadi getaran mekanis gitu, mengubah karena dia akan bergetar. Nah, setelah itu di sini juga di telinga tengah itu ada otot yang namanya yang pertama musculus tensor tympanica dan yang kedua itu adalah musculus stapedius. Untuk fungsinya seperti namanya yaitu musculus tensor tympanica, yang berarti dia itu menjaga tekanan agar jangan sampai tekanan yang menggetarkan itu tuh dapat merusak membrana tympanik kita. Jadi dia itu berfungsi untuk menahan agar membrana tympanica itu tidak bergetar hingga itu tuh membahayakan membrana tympanica kita atau gendang telinga kita, yang mana itu bisa menyebabkan jika terlalu besar getarannya maka membrana tympanica ini bisa pecah gitu. Kemudian selanjutnya itu tadi ada tuba auditoria yang merupakan saluran yang menghubungkan antara telinga tengah dengan faring atau bagian belakang hidung dan tenggorokan. Nah, dia itu berfungsi untuk menyeimbangkan tekanan di dalam telinga ini dengan tekanan luar tubuh kita. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke telinga dalam. Telinga dalam ini sendiri dia itu terdiri lagi dari labyrinthus vestibularis dan labyrinthus cochlearis. Nah, di cochlea itu sendiri, jadi kan telinga itu punya 2 fungsi pendengaran dan fungsi keseimbangan. Untuk fungsi keseimbangan itu dilakukan oleh vestibulum dan juga yang namanya itu canalis semicircularis. Kita bahas dulu untuk fungsi keseimbangan. Jadi di vestibulum itu ada struktur untuk keseimbangan yaitu utriculus dan sacculus, yang mana dia itu tuh mengandung kayak pokoknya dia itu membantu untuk menjaga keseimbangan tubuh. Untuk sacculus itu untuk vertikal, kemudian utriculus itu untuk horizontal, dan canalis semicircularis itu untuk gerakan yang rotasi seperti balerina gitu, agar tubuh itu tetap seimbang. Nah, terus
Selanjutnya, kalau misalnya organ untuk pendengaran, itu ada yang namanya koklea, yang mana di dalam koklea ini ada yang namanya organon korti, yang mana dia itu merupakan sel reseptor di koklea ini yang berfungsi untuk mengubah yang tadi getaran mekanis itu menjadi impuls listrik, yang mana impuls listrik ini akan diteruskan ke nervus gitu, ke saraf kita, dan nanti akan ke otak untuk dipersepsikan atau di proses lebih lanjut gitu. Oke teman-teman, sekarang kita akan bahas mengenai organ sensoris yang berikutnya, yaitu adalah lingua. Lingua atau yang kita kenal juga dengan lidah itu mempunyai dua fungsi sebenarnya, yaitu fungsi untuk membantu kita berbicara dan juga untuk fungsi sensoriknya itu untuk merasakan atau fungsi gustasi gitu. Nah, lidah itu sendiri dia itu berarti kan punya dua fungsi, sensorik dan motorik. Sensoriknya tadi untuk merasa rasa-rasa yang ada di yang kita makan gitu misalnya, atau kita minum atau konsumsi. Kemudian kalau motoriknya itu untuk fungsi artikulasi atau berbicara gitu. Nah, bagian dari lidah itu sendiri itu tuh ada 3. Yang pertama di sini ada apex lingua, bagian ujung gitu. Kemudian di sini itu adalah si dorsum lingua. Kemudian dorsum lingua ini ada 2, dorsum lingua pars anterior dan dorsum lingua pars posterior. Kemudian di sini ada yang namanya dasar dari si lingua atau kayak akar gitu kan hitungannya. Nah, ini adalah yang namanya radix lingua. Kemudian lidah ini juga ada otot-ototnya, ada otot intrinsik dan otot ekstrinsik. Nah, terus itu kita bisa lihat juga ini tuh ada seperti penonjolan-penonjolan ya lidah itu. Fungsinya itu sebenarnya agar makanan yang kita makan itu tidak jatuh langsung gitu. Nah, si papila atau tonjolan-tonjolan ini juga ada mukosa yang mana dia ini membantu untuk mastikasi atau pengecapan kita gitu, pengunyahan kita. Nah, ada papila apa aja? Yang pertama di ujung dekat apex ini ada papila filiformes. Papila filiformis jamaknya adalah papila filiformes. Kemudian di bagian sini ada papila fungiformis atau jamaknya adalah papillae fungiformes. Kemudian di sini di bagian lateral dari lidah ini adalah papila foliata atau papillae foliatae. Kemudian di sini di dekat sulcus terminalis lingua ini ada yang namanya yang tonjolannya paling besar itu adalah papilla palata. Kemudian dari fungsi lidah ini sendiri sebagai pengecap, dia itu dipersarafi oleh 3 nervus. Pertama, kalau misalnya 2/3 anterior dari lidah itu fungsi sensoriknya itu akan dipersarafi atau dinervasi oleh nervus facialis atau nervus ke-7. Sedangkan kalau misalnya bagian 1/3 posterior dari lidah itu akan dipersarafi oleh fungsi sensoriknya itu akan dipersarafi oleh nervus glossopharyngeus. Kemudian kalau untuk dari basis kayak dari ke arah faring tenggorokan itu akan dipersarafi oleh yang namanya nervus vagus atau nervus ke-10. Selanjutnya kita akan membahas organ sensoris yang terakhir, yaitu nasus atau hidung. Ya, nasus atau hidung. Nah, nasus atau hidung ini sendiri merupakan organ sensoris yang berfungsi untuk sebagai penghindu atau untuk mencium bau atau aroma. Nah, nasus itu sendiri di bagian luarnya itu disusun oleh sebuah tulang dan kartilago. Tulang itu sendiri ini ada maksila, kemudian ada os nasalis sendiri dan maksila dan os nasale. Kemudian di bagian bawahnya, lebih bawahnya ini disusun oleh kartilago. Nah, kartilagonya itu sendiri di sini ada cartilaginous nasi laterales, kemudian cartilago alaris mayor dan cartilaginous alares minores. Kemudian karena kavitas nasi kita itu dibatasi oleh sebuah sekat yang namanya adalah septum nasi.
begini tampakannya. Kemudian nasus itu sendiri ketika masuk ya, dia itu akan masuk ke kavitas nasi. Kita itu akan pertama-tama masuk ke yang namanya vestibulum nasi. Yang mana di vestibulum nasi ini ada folikel-folikel rambut yang berfungsi untuk melindungi hidung kita dari debu atau partikel asing gitu. Dan ada juga mukosa, yang mana mukosa ini ada fungsi sensoriknya juga untuk mendeteksi bau dan juga untuk menangkap zat-zat atau partikel-partikel asing yang masuk itu. Kemudian struktur lain dari nasus itu sendiri ada konka. Nah, di sini ada konka nasalis superior, konka nasalis media, dan konka nasalis inferior. Kemudian di antara konka itu ada sebuah ruangan yang terbentuk yang namanya meatus nasalis superior, misalnya di antara konka nasalis superior dan media. Kemudian di antara konka nasalis media dan inferior itu ada meatus nasalis media. Kemudian di bawah dari konka nasalis inferior itu ada meatus nasalis inferior. Nah, setelah itu nanti untuk sebagai fungsi penghindunya, dia itu mukosa itu bakal dari mukosa olfaktorius itu yang mengandung reseptor penciuman, dia itu akan terhubung dengan si nervus olfaktorius atau nervus pertama gitu. Nah, nervus cranialis pertama, karena partikel zat itu kimia dalam bentuk gas masuk melalui hidung, mereka tuh terjebak dalam mukus yang melapisi mukosa olfaktori. Nah, zat kimia ini kemudian bereaksi juga dengan reseptor olfaktori itu dan dia itu menghasilkan impuls saraf yang nanti akan dikirimkan ke bulbus olfaktorius dan kemudian dikirimkan ke otak untuk dipersepsikan bau tersebut. Mungkin sekian video penjelasan mengenai anatomi organ sensoris dan sistem saraf yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila di dalam penjelasan saya ini masih banyak hal-hal yang kurang atau harus dikoreksi, ada yang salah atau kurang. Sekian dan terima kasih.